putus-putus ya. Cek lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nurkolis? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Catur, sehat walafiat. Gimana kabarnya Pak Catur? Baik Pak Nurkolis. Pak Nurkolis gimana kabarnya? Baik juga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini saya diberi mandat Pak untuk supervisi ya Pak ya? Iya. Di kelas Bapak ini. Nah, sebelum saya supervisi, apa yang bisa saya bantu untuk kompetensi yang Bapak ingin dikembangkan lebih dalam supervisi ini Pak? Dalam hal apa dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Catur atas kesempatannya. Terkait kompetensi yang saya harapkan bisa dikembangkan dari saya pribadi, yaitu bagaimana mampu mengidentifikasi ke dalam proses coaching gitu, mengidentifikasi potensi dari coaching gitu ya. Itu sih. Oke, ada lagi? Pak, tentunya turunan dari identifikasi, memahami keyword, terus mengembangkan pertanyaan, dan menggali potensi sehingga si coaching mampu mengungkapkan dan menjabarkan gitu ya, secara gamblang bagaimana sehingga masalah-masalah yang dialami si coaching dapat terlihat jelas di mana sih akar masalahnya gitu. Yang saya lihat sebenarnya Pak Nurkolis dalam beberapa pertemuan ya, itu Pak Nurkolis sudah mampu ya dalam mengidentifikasi coaching dengan baik, lalu sudah bisa hadir seutuhnya juga dalam pertemuan-pertemuan dalam coaching tersebut. Tapi mungkin lebih baik hari ini ya Pak ya. Ya, baik, betul. Saya persilakan Pak. Baik, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya Pak? Terdengar jelas Pak Casto ya, ininya nanti saya. Casto, C Pak. Casto, C ya. Nah, baik Pak Casto, apa kabar? Gimana kabarnya Pak Casto? Alhamdulillah baik sekali Pak. Bapak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita dapat bertemu ya Pak Casto ya di sesi coaching yang memang Pak Casto sudah kita sepakati jadwalnya di pagi hari ini. Terima kasih Pak Casto sudah bersedia dan hadir sesuai jadwal yang kita sepakati ya. Pak Casto, sebelum kita mulai kegiatan coaching, supaya memang diskusi kita terarah, fokus gitu ya, diharapkan kita diskusi dapat hadir seutuhnya di kegiatan percakapan ini gitu ya. Nah, Pak Casto, kira-kira apa sih yang akan kita bahas terkait coaching ini? Fokusnya kayaknya ke pemecahan masalah nih Pak. Soalnya saya di sekolah ada beberapa masalah seperti ini. Di sekolah saya itu terdiri dari 2 kubu seperti itu Pak. Diibaratkan guru-gurunya itu terdiri dari 2 kelompok yang selalu berselisih terus Pak. Jadi tujuannya yaitu saya ingin dalam pertemuan ini saya dapat menemukan masalah agar mereka bisa bersatu lagi Pak, rukun gitu. Oke, ya terkait ini ya, ada dualisme di antar guru-guru gitu ya. Nah, kira-kira Pak Casto dari kegiatan coaching ini apa yang diharapkan sih Pak Casto sebetulnya? Saya nanti mengharapkan semoga saja dapat ketemu solusinya untuk menyatukan lagi keluarga sekolah saya agar mereka menjadi lebih rukun lagi, bersatu. Kan enak Pak kalau semua kan kita bersatu dalam segala hal keluarga tuh Pak, tidak berselisih. Siap ya. Memang itulah kalau di tempat kerja kebersatuan, kebersamaan ya memang harus dibangun ya Pak Casto ya. Kita akan merasakan lah, kita juga selaku guru di tempat kerja, bagaimana kalau misalkan akan terasa nyaman bekerja apabila semua guru bersatu, tidak ada saling inilah berkelompok gitu ya. Nah itu mungkin di berbagai tempat dan mungkin tempat saya sendiri merasakan ada hal-hal seperti itu. Ini masalah bersama ya, mungkin saya merasakan hal posisi seperti itu bagaimana dampaknya gitu ya. Nah Pak Casto, bagaimana sih terjadi dualisme
istilahnya apa ya? Saya sepakati biar dualisme atau apa? Biar kata itu takutnya Iya, saya muncul terus nih. iya, Nggak dualisme apa-apa ya, aja. dualisme ya. Tapi paham Iya, maksud tadi yang dualisme aja. dualisme yang Iya, dimaksud adalah apa yang dikatakan Pak Sasto ya. Nah, dualisme yang dirasakan oleh Pak Sasto di sekolah Pak Sasto sebetulnya seperti apa sebetulnya? Halo? Begini Pak, yang saya rasakan itu ceritanya seperti ini ya Pak, bahwa di sekolah saya itu sebenarnya karena ada dualisme, kemudian ada 2 kantor juga Pak. Dualisme itu yang pertama adalah kelompoknya kepala sekolah, anggotanya itu para honorer. Dan yang satunya lagi kelompok para PNS semua, seperti itu. Kemudian mereka selalu berselisih pendapat, kemudian ada program-program di sekolah jadi tidak mau bergerak dan mereka lebih terlihat pasif di sekolahnya. Hanya sekedar jadi mereka ke sekolah hanya sekedar mengajar, udah selesai langsung pulang. Mengajar, udah selesai langsung pulang. Begitu aja. Baik Pak Sasto. Itu kan dualisme yang terjadi tuh kepala sekolah dengan honornya, guru PNS semua gitu ya. Akhirnya semua program tidak sinkron gitu. Nah, barangkali Pak Sasto dari dualisme itu apa yang penyebab yang dirasakan oleh Pak Sasto apa sebetulnya bisa terjadi itu? Sebenarnya saya itu menjadi ikut ke sana ke sini gitu ya Pak ya. Saya mendengarkan dulu percakapan dari dualisme A, yaitu dari kelompoknya kepala sekolah, bahwa pendapat mereka tentang dualisme yang satunya lagi itu mereka hanya tidak akan mau mengerjakan perintah kepala sekolah kecuali karena ada bayaran begitu. Nah, kemudian saya lagi dengarkan lagi ke dualisme yang kelompok PNS, saya bertanya-tanya begitu, iya memang seperti itu. Kemudian mereka menyatakan kalau seumpamakan di sekolah kita itu kalau ada kegiatan tidak pernah mau mengeluarkan biaya, makanya saya sama PNS yang lain nggak mau melakukan program-program di situ terserah baik. Begitu Pak. Oh, jadi memang akar ini bukan terkait ini ya, apa sensitif sebetulnya kalau bilang honor gitu ya. Honor bayaran mempengaruhi terhadap kinerja gitu. Akhirnya tidak muncul di dualisme itu ya. Nah, Pak Sasto, ada nggak momen-momen kebersamaan yang pernah terlaksana? Ada nggak? Ada. Kemarin ada jalan santai di Kabupaten Indramayu, itu programnya Indramayu memang ya Pak ya. Jadi kita semua guru baik honor atau PNS itu harus datang jalan santai melibatkan semua guru. Nah, di situ kita semuanya datang dan ikut partisipasi. Kemudian dalam hal tersebut, guru yang PNS itu selalu bertanya, Pak Casto, kita jalan santai dapat honornya tidak untuk uang bensin? Kemudian tidak dikasih Bu, itu lihat sekolah lain pada dapat honor sekian, semua kita masa nggak ada. Begitu Pak. Ujung-ujungnya ke situ lagi. Udah ya. Tapi memang itu udah bagus Pak Sasto. Artinya udah mau hadir dalam kegiatan kebersamaan ya. Karena memang ketika jalan santai kan menunjukkan nama sekolah kita ya gitu ya Pak Sasto ya. Yang dilihat tuh bukan gurunya tapi SD atau SMP Pak Sasto? SD, SMP. Suaranya Pak Sasto? SD. Oh, SD. Nah, itu kan momen di luar nih. Karena mungkin di sekolah juga ada nggak momen-momen kebersamaan yang ya di kegiatan-kegiatan bareng-bareng lah Pak. Momen kebersamaan kalau untuk di sekolah selama saya di situ tuh Pak, belum ada. Iya ya. Karena memang tidak ada kebetulan tidak ada program bersama ya kayak yang menunjukkan kegiatan kebersamaan. Nah, Pak Sasto, karena tadi itu ketika jalan santai saja udah bisa datang gitu ya. Tapi walaupun ujungnya ditanya uang gitu. Nah, di sekolah kan banyak kegiatan biasanya Pak Sasto ya, dan itu terlibat
biasanya semua guru gitu ya Pak Sasto. Nah, ada nggak kegiatan-kegiatan yang terlibat semua guru? Apa? Biasanya hanya upacara hari Senin saja, Pak. Itu baru bisa melibatkan semuanya datang. Oh, Kalau program-program di sekolah lain seperti pramuka atau hal-hal yang lainnya tidak tidak ya. ikut mereka. Hanya guru-guru tertentu saja. Yang datang. Itu hari Senin ada ya, semua bisa tampil ada gitu Iya. ya di hari Senin. Iya, semua bisa tampil tanpa disuruh, mereka bisa itu kan melakukannya, kegiatan Pak. kegiatan mingguan tuh ada nih upacara. Ada nggak kan kegiatan bulanan atau kegiatan triwulan, kegiatan semester, ada kegiatan-kegiatan yang memang harus terlibat semua guru. Ada nggak Pak? Iya, ada, iya, saya lupa. Ada program. Suaranya Pak Sasto kurang jelas. Suaranya. KKG di tingkat kecamatan itu melibatkan semua guru. Iya. HGN ya? Kedengeran, Pak? Halo. Ini kurang jelas. HGN ya tadi ya? Bukan. KKG, Pak. Ada program KKG. Kecamatan. KKG. Iya. Kalau di SD namanya programnya KKG, kalau di SMP kurang tahu MGMP apa ya. Mungkin. Tahu apa bukan? Iya. Iya, seperti KKG itu. suka hadir ya, guru-guru ya? Iya, hadir, Pak. Oh, ada. Ada lagi nggak Pak Sasto yang memang tadi kan mingguannya tuh hari Senin pasti kumpul nih kegiatan KKG ke tingkat kecamatan hadir juga banyak kumpul. Ada lagi nggak? Saya rasa hanya itu, Pak, gitu untuk gitu, sampai saat ini. Iya, tidak ada lagi. Biasanya kan ada istilahnya kegiatan kepanitiaan. Kalau di SD kepanitiaan saya kurang paham ya. Panitiaan ujian atau apa, ini terlibat nggak semua atau cukup satu orang gitu? Itu kalau di SD hanya sekedar nama saja, Pak. Ada kepanitiaan ujian, tapi ada hanya sekedar nama, kemudian yang kerjanya mah ya udah orang itu saja. Gitu. Nah, apa sih yang mendorong bahwa mereka nggak ketika kan udah disebut di panitiaan itu udah dibentuk ya kalau di satu kegiatan, tentunya banyak yang kegiatan kayak gitu ya. Sebetulnya di SK udah ada, bukan ujian saja ya, Pak Sasto ada ya. Cuma kendalanya pas yang kerja itu aja gitu maksudnya. Yang kerjanya itu saja karena mereka berprinsipnya harus UUD, Pak, ujung-ujungnya duit. Kalau tidak ada duit tidak mau. Iya. Walaupun mereka semua pada PNS semua. Walaupun udah PNS tetap ujung-ujungnya duit itu. Oke, ya. Pak Sasto, apa sih yang karena memang penilaian saya sendiri nih, Pak. Iya. Gimana? Pak Sasto, halo? Karena halo? Suaranya putus-putus ya, Pak? Iya, jelasnya. Biasanya sinyal saya bagus di sini tuh. Ya. Halo? Halo, ya Pak Sasto, silakan. Apa yang disampaikan? Tapi memang sepenilaian sendiri itu selama saya di SD Dermayu ya memang sekolah saya itu dalam hal kegiatan tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Makanya mereka bertanya-tanya, ada uang BOS itu dikemanakan? Semua uangnya dipegang kepala sekolah, begitu. Itulah yang menjadi dualismenya, Pak, begitu. Memicu dualismenya. Tadi kan ada di kepala sekolah ya. Kira-kira ada nggak program kepala sekolah, upaya kepala sekolah yang sudah dilaksanakan supaya tidak terjadi bias atau tidak terjadi dualisme atau membangun kebersamaan yang sudah dilakukan, apa sih kira-kira? Ya kegiatan makan-makan baru. Ada ya, kegiatan makan-makan. Wah itu? Iya baru. Iya. Wah ini kan menyatukan umat, salah satunya dengan makan-makan tuh. Itu bagus, udah ada makan-makan. Ada lagi nggak Pak selain makan-makan? Apa lagi? Jalan-jalan, ada kegiatan jalan-jalan di hari libur. Wisata di hari libur khusus guru-gurunya. Wah, ini udah luar biasa nih. Kepala sekolah udah ada strategi juga beliau ya, ternyata untuk menyatukan atau menyatukan guru gitu. Menyatukan, iya benar. Wisata kan gitu ya, wisata kali libur gitu. Walaupun memang nggak rutin kan itu dilakukan atau gimana Pak Sasto? Iya rutin.
rutin kalau semua makan libur semester itu pasti jalan-jalan. Kalau nggak semester 1, semester 2. Kalau makan-makan kayaknya sebulan sekali kayak gitu dilakukannya. Udah bagus ini, udah apa? Langkah-langkah yang cukup baik sebetulnya, itu yang baik untuk diteruskan gitu ya. Nah, kira-kira Pak Sasto, apa yang dilakukan oleh Pak Kepala tersebut, Iya. ada dampak positifnya nggak dari yang dilakukan Kepala? Karena tadi program kepala sekolah tujuannya untuk menyatukannya, dampak positifnya saya melihat sendiri, alhamdulillah, jadi guru-guru itu jadi berbaur gitu, tidak Iya. saling apa ya namanya, saling lu gue istilahnya begitu. Iya. Tapi di luar itu saling berbaur, cerita, ketawa, foto-foto bareng seperti biasa, nggak ada masalah beban apapun. Begitu. Iya, luar biasa. Ini udah bagus nih, tren bagus. Artinya perlu terus dilanjutkan gitu ya, kepala sekolah ini. Nah, dari program yang kepala sekolah lakukan, dampaknya memang terasa juga sama Pak Sasto. Kira-kira nih dari Pak Sasto sendiri nih ada ide nggak apa sih yang akan direncanakan supaya selain dukungan dari kepala sekolah, tapi ide Pak Sasto bagaimana sih Pak? Iya Rencananya. nih, saya baru apa ya namanya, baru dapat momen aha nih. Iya, sip Pak Sasto. Dari ini saya baru dapat momen aha nih. Iya, Luar biasa, terima masih kasih. rencana. Momen ahanya adalah begini, saya kan memang tujuannya ingin menyatukan nih, biar Iya, mereka apa ya namanya, eh bersatu lah. betul. Seperti itu. Saya dapat momen ahanya adalah yaitu tadi akan sering mengajak dan konsultasi ke kepala sekolah untuk sering-sering melakukan makan-makan bareng dan jalan-jalan. Iya. Ayo itu dong. Iya, Oh ya. pastilah seneng seneng juga kan kalian diajak jalan-jalan. Oh itu udah plong lah, jalan-jalan udah pasti berbaur Iya, kan iya gitu. nanti saya pokoknya konsultasi ke kepala sekolah seperti itu. Iya. Jadi rencana Pak Daso bagaimana itu program itu tetap berjalan dan bisa terus gitu ya konsultasi Oh, dari program itu. iya. Betul. Duh. Ada lagi nggak Pak Daso? Kira-kira maksudnya gini, Pak Daso supaya memang program itu diharapkan Pak Daso tadi konsultasi, siapa sih yang peran-peran siapa saja yang perlu dibantu ya, membantu rencana Pak Daso kayak gini itu siapa aja? Agar program saya ini dapat berjalan lancar, tentunya saya akan konsultasikan melibatkan kepala sekolah, dan saya akan mengajak guru-guru PNS dan honorer dan penjaga, semuanya warga sekolah, saya akan libatkan bagaimana kalau semua makan ada program seperti ini dilakukan secara rutin, agar tujuannya kita terlibat selalu kebersamaan, tanpa adanya dualisme. Iya, betul. Hmm. Pak Sasto, ini Ya. hasil diskusi hari ini, kira-kira apa sih yang dapat Pak Sasto simpulkan? Tentunya kebermaknaan pengalaman hari diskusi ini apa yang dapat? Saya alhamdulillah ya untuk kegiatan coaching hari ini, kesimpulannya yaitu saya menemukan momen aha dari peristiwa yang sudah saya lalui di sekolah, adanya dualisme ataupun dua kubu. Sekarang saya punya program yaitu jalan-jalan bersama-sama dan juga makan-makan bersama-sama, dan tujuannya adalah menyatukan guru-guru yang ada di saya. Jadi seperti itu kesimpulannya. Semoga doakan saja ya Pak ya, program saya Siap. bisa terlaksana. Iya, alhamdulillah ya Pak Sasso akhirnya menemukan nih bagaimana rencana Pak Sasso ke depan itu sangat mulia dan baik. Tentunya akan berdampak Iya. besar nih buat sekolah. Kalau Amin, iya. kalau sudah bersatu, kenyamanan terbangun, sekolah akan ngabret lah. Sekolah bakal cepat Iya majunya benar gitu ya. Pak. Ya, Intinya semoga kenyamanan nantinya. apa yang direncanakan Pak Sasso diberi kemudahan, tentunya semua berpihak mendukung apa yang direncanakan Pak Sasso. Mungkin Pak Sasso untuk kegiatan coaching hari ini karena waktu juga membatasi kita, mohon maaf apabila ada kata atau kata saya yang kurang berkenan, ditutup saja ya Pak Sasso ya. Terima kasih Pak Sasso. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Masih di ini, unmute.
Wah, luar biasa Pak Nurkolis ya, dalam coaching, untuk Pak Kasto, mantap. Bagaimana Bapak menilai sendiri ini, performa Bapak dalam meng-coaching Pak Kasto pada hari ini? Ya, Kompetensi. alhamdulillah lah, saya merasa bangga juga gitu ya, apa yang lakukan coaching ini. Yang saya di poinnya sebetulnya jadi bikin ini, Pak Sasto mendapatkan aha moment itu yang Momen, luar biasa makan-makan itu dan ya. ajak jalan guru-guru. Iya, akhirnya Oke, dapatkan ya hasil diskusi ini. Ini yang mungkin apa yang diskusikan tentunya itu berdampak terhadap bagaimana si coaching mampu memecahkan secara mandiri masalah yang dia hadapi gitu. baik baik. Oke, tadi kan sudah Bapak menilai, performanya ya. Apa yang membuat Bapak menilai diri Bapak seperti itu? Eh, karena memang saya menganggap eh, aha moment yang didapatkan oleh Pak Sasso itu tidak serta-merta muncul, tapi memang proses yang dilalui. Salah satunya adalah bagaimana saya pribadi mampu menggali segala potensi, segala informasi, dan tentunya membuat lebih terang apa sih root atau akar masalahnya gitu ya. Sehingga satu dari akarnya didapat, maka masalah lain bisa diantisipasi gitu. Itu yang mungkin. Iya, luar biasa, mantap Pak ya. Baik, bolehkah saya, menyampaikan hasil pengamatan yang saya amati, Pak Nurkolis? Baik, terima kasih. Mangga, silakan Pak Sasso, sangat ditunggu umpan baliknya. Oke, saya boleh berikan umpan baliknya ya. Tadi saya mengamati tadi Pak, pada saat mengambil kata kunci itu Pak Nurkolis itu sudah melakukan hal yang benar Pak, ya, dan tepat itu, udah benar, bagus ya. Karena memancing, apa namanya, Pak Kasa untuk menggali, apa namanya, suatu pertanyaan, apa, jawaban-jawaban lagi yang lebih menarik lagi, yang buat kesimpulkan Pak Nurkolis ya. Dan juga tadi saya sudah lihat Bapak sudah hadir sepenuhnya pada saat coaching, ya. Jadi mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Koci di sini, Iya. lalu menggali pertanyaan yang baik dan mengajak berpikir ke solusi, mengajak menggali, lalu ternyata Koci tersebut yang menghasilkan, solusinya sendiri dari situ ya. Dan tentunya, eee, Pak Nurkolis menjadi pendengar yang baik, terlihat dari situ ya, menjadi pendengar yang baik karena dapat menggali pertanyaannya. Oke, lalu luar biasa Bapak saat ini benar-benar sudah menerapkan model rasa, Pak. Model Ya. rasa itu model receive, acknowledge, summarize, dan ask. Oke, luar biasa sekali, Pak. Oke, berdasarkan pengamatan yang tadi saya berikan tadi tersebut, bagaimana pendapat Bapak mengenai pengamatan yang saya berikan? Baik, terima kasih Pak Sasso atas pengamatannya. Ya, apa yang disampaikan Pak Sasso, saya merasakan hal itu betul Pak Sasso. Bagaimana saya hadir seutuhnya melayani coaching dengan Pak Sasso. Terus bagaimana saya coba eh, menggali informasi dari coach saya ya. Akhirnya mendapatkan momen itu apa yang disampaikan Pak Catur, pas banget mungkin yang dirasakan oleh saya sendiri. Gitu. Berarti pas ya, Pak, ya, apa yang saya Ya. informasikan tadi, yang saya, pantau tadi ya. Baik, akan saya tulis di format formulir supervisi. Dari diskusi ini ya, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bapak pada kompetensi ini? Eh, dari hasil diskusi ini yang saya akan coba tindak lanjuti untuk mengembangkan kompetensi ini adalah harus sering berlatih intinya ya, apa berlatih di luar ataupun ketika komunikasi bagaimana selalu menerapkan kapan nih strategi coaching yang diterapkan. Jadi diskusi atau ngobrol dengan teman itu diupayakan belajar memanfaatkan momen-momen tersebut. Berarti. Baik baik, luar biasa. Baik, kegiatan supervisi ini sudah selesai, Pak, dengan hasil yang sangat memuaskan buat Pak Nurkolis dan Pak Kasto sebagai coach, ya, mantap, dan Bu Neni sebagai pengamat dari kegiatan ini. Terima kasih sebelumnya ya Pak Nurkolis. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.